Oke, kita mulai ya. Bisa dibuka kameranya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ketemu. Kenapa Pak ketemu? Pak lihat dari apa yang sudah dipelajari, ya, Pak masih belum begitu puas dengan kalian, ya. Kenapa hal ini disebabkan gambar 4 ya, masih ada yang salah, dan untuk itu gambar 5, tugas 5 pun belum tahu, ya. Nah, di sini Pak tambahkan tugas 5-nya, ya, sebab kita sudah masuk ke bagian mesin, ya. Bagian mesin kita sudah masuk, ya. Maka kalian harus paham dengan apa yang namanya itu toleransi, ya, jenis toleransi dalam gambar mesin, ya. Di sini ada 4 sebenarnya toleransi yang harus kalian pahami, ya. Kenapa kalian harus pahami? Sebab gambar, ya, gambar mesin itu pasti ada dimensinya. Nah, di tugas 4 itu dimensinya belum terlihat, ya, hampir sebagian belum terlihat. Terus pandangannya memang masih belum terlihat, ya. Kan kita mengenal pandangan proyeksi itu ada 3, ya. Kalau 1 belum cukup menjelaskan, maka kita tambah lagi 1 pandangan lagi, ya. Bisa berupa pandangan atas atau samping, ya. Dari gambar pandangan depan, ya, kita sudah paham bahwa kita ada yang harus kita berikan, ya. Nah, seperti halnya, ya, seperti di sini toleransi, ya, adalah perbedaan antara kedua harga batas, ya, itu permissible limit, ya, di mana ukuran atau jarak permukaan batas geometri komponen harus terletak. Untuk setiap komponen perlu didefinisikan suatu ukuran dasar atau basic size, sehingga kedua harga batas maksimum dan minimum yang membatasi daerah toleransi atau toleransi zone dapat dinyatakan dengan suatu penyimpangan deviation-nya, ya, terhadap ukuran dasar. Ukuran dasar itu sedapat mungkin dinyatakan dengan bilangan bulat besar dan tanda positif atau negatif. Penyimpangan dapat diketahui dengan cara mengurangi ukuran dasar terhadap harga batas yang bersangkutan. Nah, inilah yang akan kita lakukan, ya, dalam pembuatan, ya, pembuatan benda tidak terlepas yang namanya gambar teknik. Dan itu terkait juga dengan alat ukur, ya. Nah, alat ukur yang sudah kalian ketahui salah satunya adalah mistar, ya, mistar dengan ketelitian 0,5 mili, ya. Ada lagi jangka sorong, ada lagi yang namanya mikrometer. Tentu kalian sudah paham dengan hal tersebut, ya. Nah, kalau dilihat di sini, ya, perlunya kalian memahami bahwa seperti yang terlihat pada gambar, ya, gambar ini ada toleransi, ada limit batasnya, ada lowernya, lower limitnya, kemudian upper limitnya. Kenapa? Kalau lewat dari situ, material benda yang kita buat sudah dinyatakan tidak bisa dipakai lagi, atau istilahnya reject, ya. Kalau di pabrik manufaktur itu sudah dikatakan reject, ya. Makanya
di sini terlihat presentasi Pak, bisa terlihat Bisa, Bisa, Pak. Oke. Nah, Bisa. di sini kalau kita lihat, kita melakukan pengukuran, misalnya kita lakukan pengukuran di sini dengan menggunakan jangka sorong, ya. Misal di sini kalau kamu lihat, Pak, bisa terlihat enggak, Pak? Ada enggak gambar Pak? Bisa. Yang gambar Pak yang mempresentasikan jangka sorong dengan telepon dan presentasi bisa terlihat ya. bisa Pak. Oke. Nah, di sini kita menggunakan jangka sorong dan juga HP ini kita ukur dimensinya. Maka dalam membuat HP ini ya, kita harus memberikan toleransinya, toleransi batas bawah dan batas atas ya. Nah, disinilah yang namanya kita memberikan ukuran-ukuran toleransi tersebut ya. Nah, di sini ada beberapa toleransi diantaranya yang umum ukurannya, penyimpangannya diizinkan ya. Di sini kenapa umum ya, toleransi umum ialah toleransi yang mengikat beberapa ukuran dasar ya. Berikut disampaikan tabel toleransi umum yang standar pada gambar kerja. Kualitas toleransi umum dipilih antara teliti, sedang, dan kasar ya, atau kasar. Yang paling sering dipilih adalah kualitas sedang, medium ya. Nah, di sini apa yang harus kalian pahami adalah ukuran nominalnya itu lebih besar dari 0,5 sampai 3 sampai ini ya. Kalau seandainya nominalnya 0,5 sampai dengan 3 mili, maka ketelitiannya itu sedangnya itu 0,1 ya, penyimpangan yang diizinkan plus minus 0,1 ya. Nah, dari tabel itu bisa terlihat ya. Kemudian 3 sampai 6 telitinya itu 0,05 ya, plus minus 0,5, sedangnya 0,1 yang diizinkan, penyimpangan yang diizinkan, deviation yang diizinkan ya. Kemudian 30 sampai 100 mili 0,3 ya. Nah, tetapi secara umum ya, secara umum kita kalau memberikan toleransi biasanya terletak di angka 0,1 ya. Untuk mesin itu 0,1 plus minus 0,1 ya. Nah, di sini kemudian kalau untuk chamber ya, untuk chambernya juga ya, di sini toleransi umumnya radius atau chamber ya. Di sini ukuran nominalnya harus kamu pahami ya, sama tabelnya ya. Ya, maksud di sini sama, ada batasan-batasan yang diberikan toleransinya ya. Nah, ini kasar ya, kasar. Kalau seandainya pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan toleransi tinggi ya, maka kita cukup pakai plus minus 0,5 ya, atau plus 1 mili ya. Seperti pipa, pembuatan pipa panjangnya 6 meter ya. 6 meter itu sudah toleransinya bisa masuk plus minus 8 ukurannya. Makanya atau kepada behel, kita buat behel. Makanya di lapangan itu ada behel yang panggilannya 0, behel 8 tapi panjangnya tidak 12 meter tetapi 8 meter 9 meter, bisa 9 meter karena dia sudah toleransi kasar ya. Yang diistilahkan kalau di lapangan behel banci ya. Kemudian ukuran diameternya tidak sesuai. Nah, kalau dia standar, berdasarkan standar ya harus sesuai dengan standar, panjangnya 12 meter. Atau plat juga, plat panggilannya plat 2 mili, tetapi ternyata panjang kali lebarnya tidak sampai 120 kali 240 mm ya. Nah, kemudian untuk sudut ya sama ya, untuk sudut. Nah, di sini ya
bagaimana menambahkannya pada gambar? Ya, kalau kalian lihat di sini di gambar ini, ya, di gambar ini, kalau Pak besarkan di sini, ya, bisa terlihat. Nah, di sini, ya, ini toleransinya. Maka di gambar kalian, setelah gambar partnya atau mesinnya, ya, part atau mesinnya, kalian berikan toleransi seperti ini, ya. Ini toleransi. Nah, tol plus minus 0,2. Nah, kalau 0,2 ini termasuk di mana? Di area mana? Di area sedang, teliti, atau kasar? Ada yang tahu? Dari penjelasan yang Pak barusan jelaskan. Yurianti? Yurianti tahu? Halo? Sedang bukan, Pak? Sedang, Pak. Hah? Sedang. Masuk di daerah mana? Di sedang. Masuk di mana? Di sedang. Oke, Pak. ya, di sedang, ya. Oke, di sedang. Ya. Nah, makanya kalian sudah bisa memahami hal ini, ya. Nah, kemudian, nah, bagaimana toleransi? Itu toleransi umum, ya, yang akan kita berikan terhadap gambar kita. Nah, sekarang kita masuk toleransi khusus. Toleransi khusus adalah toleransi di luar angka toleransi umum dan diletakkan langsung setelah angka nominalnya. Toleransi khusus hanya mewakili ukuran dasar, ya. Toleransi khusus hanya mewakili ukuran dasarnya, ya. Nah, hanya mewakili ukuran dasar dengan toleransi tersebut dicantumkan, ya, dicantumkan. Nah, seperti ini, ya. Kalau contohnya seperti ini, ya, Pak perjelas di sini. Yang mana kalau kalian pengen menyatakan bahwa itu toleransi khusus. Nah, di sini ada lubang, ya. Di sini ada lubang dengan diameter 10. Maka di sini dia harus plus 0,2, minusnya itu 0,1. Ya. Jadi ini dia suaian suaian sliding, ya. Sliding. Nah, kalau dia sliding suaiannya, maka seperti ini, ya. Jadi pemberian ukurannya, diameternya ditambahkan plusnya 0,2, minusnya 0,1, ya. Atau yang seperti di sini, ya. Nah, ini biasanya untuk ukuran-ukuran yang menggunakan mesin gerinda, karena mesin gerinda itu dia bisa per ribu, ya, 0,001, ya, toleransinya bisa per ribu, kehalusannya bisa per ribu, pemakanannya bisa per ribu. Maka di sini ukurannya kalau seandainya ini ada panjang benda, ya, maka diberikan toleransinya. Kalau di sini 30, ya, kalau Pak perjelas lagi di sini. Nah, ini Pak perjelas lagi, ya. Ini 30 plus minus plus 0,06 0,02, ini sliding, ya. Nah, ini bisa masuk ke sesak. Nah, ini sesak, ya. Ini suaian longgar, ini suaian sliding, ya, 0,02, minusnya 0,03. Nah, ini suaian sesak, ya. Minusnya 0,02, minus yang paling bawah, batas atasnya itu minus 0,02, batas bawahnya 0,06, ya. Nah, ini yang harus kamu pahami, ya, yang harus kamu pahami. Nah, kemudian ada lagi toleransi suaian. Nah, itu tadi, ya, toleransi suaian yang mana
ini nanti Pak jelaskan di bab khusus, mungkin minggu depan Pak akan berikan ya. Nah, kemudian di sini ada toleransi geometri. Nah, apa yang dimaksud dengan toleransi geometri? Ya, di sini toleransi geometri. Toleransi geometri mencakup toleransi bentuk, posisi, tempat, dan penyimpangan putar. Ya, dalam tabel ini jenis-jenis toleransi diperlihatkan dengan lambang. Ya, masing-masing toleransi bentuk membatasi penyimpangan diri sebuah elemen atau titik, ya, garis, sumbu, permukaan atau bidang meridian. Dari bentuk geometri ideal, posisi tempat dan penyimpangan putar membatasi penyimpangan posisi atau tempat bersama dari dua atau lebih elemen, ya. Nah, di sini inilah lambangnya, ya. Seperti ini kelurusan. Jadi lurus. Kalau kita memberikan seperti ini, bahwa akan lurus terhadap bidang mana, kedataran terhadap bidang mana, kebulatan terhadap bidang mana, kesilindrisan terhadap bidang mana, ya. Nah, jadi ini harus ya kamu pahami, ya. Nah, contohnya ini, ya. Nah, bidangnya ini B, ya. Kita lihat gambar ini, ya, Pak, perbesar gambarnya di sini. Ya, di sini. Ini gambarnya, ya. Ini bidang B, kamu buat bidang B-nya, ya, bidang B. Di sini kamu buat bidang B-nya. Nah, ini ada yang harus tegak lurus. Nah, maka di sini tegak lurus, ya, terhadap bidang B. Jadi yang ini, ya, diberikan. Nah, yang ini, yang panahnya ini menunjuk arah panahnya, ini bidang yang harus tegak lurus dengan bidang B. Nah, ini dinyatakan seperti ini. Kemudian ini bidang yang ini, ya, bidang yang ini yang Pak tunjuk ini, ya, harus sejajar dengan B, sejajar dengan B. Nah, toleransinya, ya, toleransinya itu yang diberikan khusus terhadap bidang tersebut adalah 0,02 untuk ketegaklurusan terhadap bidang B, kemudian 0,03, ya, kesejajaran terhadap bidang B. Nah, inilah yang harus kamu pahami, ya. Kemudian, ini ada contoh lagi, ya. Nah, ini ada contoh lain, ya. Di sini ada bidang A. Nah, ini bentuk silinder, ya, bentuk silinder. Di sini bentuk silinder, ini bidang A. Maka ini bidang yang depan ini akan sejajar dengan bidang A, ya. Ya. Oh, ini bukan silinder, ya, karena dia tidak ada lambang silinder, ya, petak. Nah, ini harus sejajar kalau kamu membuat ini, ya. Nah, ini tegak lurus, ya. Yang ini tegak lurus dengan bidang A ini, ya. Kemudian ini, ya. Nah, ini lambang-lambang ini kamu harus pahami, ya, kesejajaran, ya. Ini sejajar, paralelnya harus kamu pahami. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua ini, ya. Nah, ya. Nah, ini. Ya. Nah, ini bentuk silinder, ya. Bentuk silinder poros, ya. Ini diameternya 10 mili. Toleransinya ini batas atasnya minus 0,1, batas bawahnya
0,2. Dia ini pengennya longgar, ya, pengennya longgar. Nanti dilihat lagi suaian ya, suaian untuk poros ini ada lagi ya. Nah ini ya terhadap bidang C, mana bidang C? Ini bidang C. Dia harus simetris ya, harus kolinier ya. Di sini harus dia memang letaknya sama sentersnya, konsentris ya. Jadi sama titik senternya. Nah, ini toleransinya 0,03 diminta ya, 0,03 penyimpangannya. Ya, batas atasnya saja, batas bawahnya tidak dibuat. Ini C. Nah, kemudian ini lambang-lambang ini kalian harus pahami. Ya. Nah, inilah yang harus Pak jelaskan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum Pak lanjutkan atau Pak akhiri? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Nah, ya, kalau tidak ada Pak jelaskan bahwa nanti di tugas 5-nya tersebut kan itu sudah ada bagian-bagian mesin. Yang mana nanti bagian-bagian mesin ini masukkan toleransi khusus itu sesuai dengan rancangan kamu. Jadi setiap orang tidak ada persamaan walaupun desainnya sama, pemilihan toleransinya beda bisa ya. Pengennya yang seperti apa? Makanya ada seperti jangka sorong ini saja ya. Ada yang mahal. Ya, ada yang mahal. Ini yang murah, yang Pak pegang ini yang murah ya. Yang mahal itu bisa harganya sampai 1 jutaan ya. Yang murah cuman 80.000 ya. Kenapa? Itu tadi dia pakai ketelitiannya ya, ketelitiannya sangat tinggi, makanya dijual dengan harga lebih tinggi ya. Merek yang mahal itu PT7 ya. Nah, itu karena dia toleransi yang diberikan terhadap hasil dari produknya itu sangat tinggi sekali ya, seperti permukaannya, kehalusan permukaannya ya, toleransi khusus yang diberikan dalam pembuatannya ya. Nah, ini, makanya kalian harus paham dengan gambar mesin ini ya. Seperti halnya sekarang ini ya, untuk saat ini ada uji kompetensi perancangan gambar teknik ya, untuk kakak tingkatnya semester 8 dengan semester 6 yang diploma 3 dan diploma 4 ya, untuk gambar perancangan gambar mesin ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira kalau tidak ada Pak bisa akhiri kira-kira. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, coba dibuka kameranya biar Pak bisa print screen ya, yang hadir saat ini. Ya. Nah, sekali lagi Pak harapkan kamu harus memahami ya, gambar bukan hanya menggambar ya, kalian harus paham akan kemampuan kalian di bidang teorinya juga. Karena Pak lihat di sini kalian hanya melepaskan apa istilahnya kewajiban ya, tidak ada kesungguhan, hanya beberapa orang yang ada kesungguhannya ya, yang hanya beberapa orang yang memang memperlihatkan kesungguhan dalam menggambar ya, yang lain ya Pak lihat keseriusannya memang agak kurang ya. Nah Pak harapkan bukan maksud Pak menyuruh kalian untuk harus ahli ya dalam gambar atau perancangan teknik mesin ini ya, gambar teknik ini, tetapi itu mutlak ya, hal yang harus kalian pahami. Memang ya nanti kalian bekerja tidak semuanya di bidang perancangan, tetapi
kalian akan menemuinya. Gambar teknik ini atau gambar mesin ini akan menemui setiap kali kalau kalian masuk memang masih di bidang teknik, ya. Tetapi kalau kalian memang di luar, misalnya pegawai bank, ya tentu tidak ada lagi. Tetapi kalau kalian memang pegawai bank juga untuk taksir nilai dari suatu objek, maka kalian harus tahu gambar, ya. Nah, makanya coba diseriusi, ini tinggal beberapa minggu lagi, ya, paling 3 minggu lagi efektifnya, ya. Pak harapkan gambar yang 4 dan gambar 5 tugas ini merupakan tugas terakhir gambar 5, ya. Dan nanti di soal semester ya kalian harus terkait lagi dengan apa yang sudah ajarkan dasar teorinya, ya. Sebab memang harus banyak ya latihan dan juga harus banyak baca, ya. Mau tidak mau harus banyak baca. Kalau tidak baca ya tidak tahu, ya. Seperti tadi toleransi, ya, toleransi itu harus baca. Tidak bisa kalau tidak pernah baca tidak pernah tahu, ya. Nanti materinya Pak bagikan, ya. Nah itu Pak tekankan sama kalian, ya, dari tugas yang 1, 2, 3, dan 4 yang terakhir ini yang sudah ada yang beberapa orang yang sudah ngadep, ya. Pak kasih ini, ya, sebab fatal, kesalahannya bisa fatal, ya. Kalian nanti ditanya dengan gambar teknik tidak paham, ya, gambar mesin ini tidak paham. Seperti halnya alumni, sekarang ada salah satu alumni, ya, yang tes terakhirnya, ya, sudah masuk ke MCU, ya, medical check up-nya. Dia ditanya banyak tentang gambar, apalagi sistem rekrutmennya, ya, dia online, ya, wawancara juga online, ya. Sampai dengan batas medical check up ini baru dia offline, ya. Semuanya online, ya, untuk saat ini pandemi ini. Nah, makanya kemampuan kalian harus memang benar-benar ada, ya. Kalian harus kompeten di sini. Jangan sampai kalian tidak kompeten, ya. Itu saja, ini sudah 1 tahun loh pandemi ini. Makanya yang ada kakak tingkatnya yang sudah alumni, ya, sudah tamat, masih menghubungi Pak, minta pendapat Pak kalau tiap ini. Nah, sekarang dia sudah masuk masuk ke tahap MCU, ya, medical check up, ya. Nah, ini dia masuk di calon karyawan, ya, Pertamina, ya, bagian retail apa, ya. Nah, itu Pak kurang paham yang, tetapi dari pertanyaan usernya banyak mengarah ke teknikalnya, ya, teknikal gambar, ya, itu yang paling banyak orang pahami, ya. Nah, ya, semuanya tergantung dari kalian, ya. Apa yang kalian buat sekarang, ya nanti kalian akan tuai setelah kalian tamat, ya. Nah, itu saja. Ada yang mau ditanyakan sebelum Pak akhiri? Silakan. Jelas ya? Nah, jelas. Kalau ada yang mau konsul, ya, silakan. Sampai jam 12 Pak tunggu, ya. Silakan dikonsulkan. Pak kira Pak cukup dan hari ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kampus, kampus. Kalau di kampus, Ge? Iya, aku lagi kampus. Sini lau. Oke. Lagi. Jangan nunggu lagi. Tunggu, Gi, melok, Gi.